Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara semuanya di rumah sehat-sehat dan tolong jaga kesehatan dan kalau bisa jemur dan olahraga ya, makan yang makanan yang bergizi. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang indah. Tuhan, Engkau telah berkati kami dalam keadaan sehat. Kami mau belajar firman Engkau, tolonglah berkatilah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama belajar dan baca firman Tuhan yang terdapat di Ibrani 11 ayat 6 ya. Silakan Joni, ini luar biasa ya nih. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini dikatakan tanpa iman itu kita tidak mungkin ya hidup berkenan kepada Allah. Nah, saat semua keadaan baik dan tidak ada masalah dalam kehidupan kita, iman kelihatannya tidak terlalu diperlukan. Ya bukan? Kita lihat, sebelum COVID-19 ini datang menghantam dunia ini, manusia itu merasakan, okay, God is not real. Dan kita lihat, di Eropa, ya banyak gereja menjadi museum, gereja dijual menjadi toko, menjadi ruko, menjadi tempat sepak bola, menjadi buat dipakai oleh agama lain. Jadi manusia itu merasakan aku tidak butuh Tuhan karena semuanya sudah canggih, teknologi sudah maju. Nah, sesudah COVID-19 ini datang, kita lihat di Spanyol, mereka bersujud di bawah kaki di tengah jalan. Itali nyanyi untuk minta Tuhan ampunin karena mereka nggak bisa kontrol kematiannya begitu banyak sekali di tahun lalu. Nah, saat seperti ini, marilah kita sadar ya bahwa kita manusia, kita very very limited. Kita terbatas sekali dengan kekuatan kita. Dengan kepintaran manusia, teknologi sudah begitu canggih. Tetapi manusia tetap lemah. Ya. Namun ketika kelihatan semuanya jalan buntu, ketika keadaan semakin sulit, ketika kondisi di bawah dan lemah, dan kita tetap memilih bersyukur dan percaya membuat kita lebih cepat mengalami perkenalan Tuhan dan dibawa masuk dalam kemuliaannya. Jadi marilah saudara sekalian, di dalam COVID-19 ini, kita belajar bahwa kalau saya di saat good time, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau di saat yang khawatir, saya tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Di saat yang sulit, saya juga harus mempunyai iman dan percaya tomorrow will be better, bahwa besok akan lebih baik. Jadi dengan iman ini, kita harus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, kita berpaling kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia itu ada, percaya Dia akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Apa artinya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara sekalian? Yaitu kita dengan rendah hati datang kepada Dia, minta pertunjuk. Dan dalam kehidupan kita, Tuhan tunjukkanlah jalan dalam hidup saya. Tuhan bukalah jalan supaya saya tahu menuju kemana saya harus pergi. Nah, inilah yang patut, yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Jadi mempunyai iman terhadap Tuhan Yesus itu bukan kita jadi orang yang malas, bukan. Justru kita harus mau lebih tekun, lebih rajin, dan kalau belum ada ide, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan kita bekerja, koneksi, kita telepon, kita usahakan. Kalau yang kerja rajin ke kantor, kalau yang usaha kita rajin cari market. Tapi sebelum kita pergi cari market dan ngurusin usaha toko kita, bengkel kita, pabrik kita, kantor kita, dengan iman kita datang kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus tolong kita, melindungi kita sepanjang hari ini. Serahkan kita punya proyek di bawah kaki Tuhan. Serahkan kita punya planning di bawah kaki Tuhan. Kemarin waktu kita Bible study ada satu pertanyaan, Pastor Amin, apakah kita orang Kristen harus mempunyai planning? Saya bilang of course, Tuhan juga punya planning. Planningnya apa? Dia mendidik 12 murid. Dia tidak didik lebih banyak, just 12. Di dalam 12 ini, akhirnya turun ke bawah. Ribuan dan jutaan dan miliaran.
Nah, inilah rencana Tuhan yang indah. Di dalam grup 12 orang muridnya itu ada si Petrus yang pembicara, bacotnya gede gitu loh ya. Ada yang si Judas yang hanya simpan uang dan bendahara. Dan ada yang ngurusin makanan, ya kan. Nah, semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan, di dalam body dia. Jadi kalau kita beriman itu bukan mengatakan no planning. Bukan. Beriman itu harus kita planning, bawalah planning kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya rencana begini, boleh nggak? Kalau boleh, dengan iman dalam nama Yesus, saya akan bekerja dengan baik, saya akan berdoa dengan baik, saya akan melayani dengan baik, dan nama Engkau saja yang dipermuliakan. Kalau rencana ini nggak baik, Tuhan, cut it. Dan Tuhan kasih saya petunjuk yang lain. Kita akan lihat hidup kita ini penuh dengan berkat dan penuh dengan sukacita. Dan karena itu, marilah kita memilih tetap beriman dengan mempercayakan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Tidak curiga dan marah kepada Tuhan karena keadaan buruk dan jalannya yang belum dapat dimengerti. Tetapi percaya karena iman membuat Tuhan berkenan. Nah, saudara sekalian, ingat, kita belajar beriman. Dan ada yang tanya, Pastor Amin, apakah you udah lakukan? Saya juga tidak. Saya sering belajar. Belajar untuk menjadi seorang Kristen yang lebih beriman dan percaya Tuhan adalah juru selamat, dia adalah raja di atas segala raja yang memiliki kuasa atas hari esok kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami supaya kami senantiasa Tuhan bisa memiliki iman percaya bahwa kita tidak sendirian. Engkau tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Engkau tetap menjaga kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you, I found my strength. And now, I give my life for the glory of